Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kenakalan remaja. Nah, teman-teman, ada hal yang perlu kalian ketahui sebelumnya, bahwa kenakalan remaja itu termasuk ke dalam patologi sosial. Apa sih itu patologi sosial? Patologi sosial sering dikatakan sebagai penyakit masyarakat atau penyakit sosial yang diartikan sebagai segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja sendiri atau yang dikenal dengan istilah juvenile delinquency, menurut Kartono, merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, yang akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Halo teman-teman, kalian tahu gak? Ternyata kenakalan remaja itu ada faktor penyebabnya loh. Ya, memang apa penyebabnya? Ih, masa kamu nggak tahu? Nih ya, setahu aku faktornya itu ada dua, internal sama eksternal. Yap, betul. Faktor yang jadi penyebab kenakalan remaja itu diantaranya ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Kemudian, faktor eksternal itu terdiri dari kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya kasih sayang, minimnya pemahaman tentang keagamaan, pengaruh dari lingkungan sekitar, dan juga karena tempat pendidikan. Gitu teman-teman. Seiring perkembangan zaman, sekarang ini ada banyak jenis-jenis kenakalan remaja dari yang paling ringan hingga tergolong berat. Berikut ini adalah beberapa jenis kenakalan remaja yang ada di lingkungan sekitar. Yang pertama, memakai narkoba. Yang kedua, pencurian. Yang ketiga, balapan liar. Dan yang keempat, tawuran. Yang kelima, aborsi. Yang keenam, menonton video porno. Kemudian yang ketujuh, merokok. Dan yang kedelapan, minum minuman beralkohol. Dan masih ada beberapa lagi jenis-jenis kenakalan remaja lainnya yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, teman-teman, cukup banyak ya kenakalan remaja yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, perlu adanya penanggulangan terhadap kenakalan remaja ini. Penanggulangannya dapat digolongkan kepada dua tindakan. Yang pertama, tindakan preventif, dan yang kedua, tindakan kuratif. Tindakan preventif apa aja sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang kedua, perbaikan lingkungan, yaitu daerah slum atau yang juga disebut daerah yang sifatnya kumuh. Kemudian kampung-kampung miskin. Yang ketiga, mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka. Dan yang keempat, menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja. Kemudian yang kelima, membentuk badan kesejahteraan anak-anak. Dan yang terakhir, mengadakan rumah tahanan khusus untuk anak dan remaja, serta lain-lain. Selanjutnya yaitu tindakan kuratif sebagai usaha penyembuhan anak-anak delinkuan. Antara lain, pertama, menghilangkan semua sebab musabab timbulnya kejahatan remaja, baik yang berupa pribadi familial, sosial ekonomis, dan kultural. Kedua, melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua angkat atau asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja. Yang ketiga, memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik atau ke tanah lingkungan sosial yang baik. Kemudian yang keempat, memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib, dan berdisiplin. Teruntuk kalian, para remaja, bijaklah dalam pergaulan. Jangan kau sia-siakan masa mudamu untuk hal-hal yang akan merugikanmu di masa depan. Katakan tidak kepada kenakalan remaja.